Apa? Nonton doang tapi kagak subscribe? Wah parah, mana tuh orangnya? Sini kasih tahu gua Bim, gua kasih pelajaran tuh bocah. Anjir lah, capek-capek di motor kita bikin animasi tapi pada pelit subscribe. Woi, kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga. Sayangnya, kalian telah membuat kesalahan yang besar. Tidak ada ampun bagi kalian. Sial, sepertinya ini akan jadi serangan yang berbahaya. Cepat sekali pergerakan orang ini. Jurus pertama, kekuatan kilat. Apa-apaan kemampuan pedang orang ini? Dia membelah bangunan itu dengan mudah. Ternyata kalian tidak berguna. Apa-apaan ini? Kenapa kau melakukan hal sekejam ini pada kami? Kejam. Mungkin aku agak terlalu kasar, tapi ya mau gimana lagi. Ini perintah yang diberikan atasan padaku. Jadi mau nggak mau aku harus melakukannya. Kenapa kalian sembilan naga melakukan ini? Padahal selama ini kami telah bekerja dengan baik dan memasuk bahan untuk pembuatan obat kuat itu untuk kalian. Tapi apa yang kami dapat? Kalian membuang kami begitu aja. Itu karena kalian lemah. Masa kalian begitu mudahnya dikalahkan oleh bocah ingusan? Padahal geng kalian udah dibekali dengan obat kuat yang kami produksi. Dan soal bahan yang kalian maksud, bukankah ladang yang kami suruh untuk kalian kelola telah dihancurkan oleh seseorang? Soal itu, kami kan bisa membangunnya kembali. Tapi udah nggak ada kesempatan lagi untuk kalian, karena kami tidak menginginkan kelompok yang lemah. Sialan. Kau pikir semudah itu membuang kami? Akan kuhabisi kau. Selesai juga. Aku nggak menyangka bocah yang kutemui waktu di pabrik Pildok itu berkembang sejauh ini. Dia bahkan bisa melawan geng 5 dewa yang terkenal kuat. Tapi ya, walaupun geng Helios yang terlemah, tapi tetap aja sepertinya intuisiku tentang potensi bocah itu nggak salah. Wah, seperti biasa. Kau selalu membereskan semua pekerjaanmu dengan bersih ya. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Apa kau sudah membantu Baron untuk menghabisi musuhnya? Sorry. Aku nggak bisa menyelesaikan tugas itu. Kenapa? Kenapa kau bilang? Harusnya kau bilang dari awal kalau orang yang mau aku lawan itu seorang legenda. Kau kalau ngasih tugas ngotak dikit bangsat. Masa kau menyuruhku buat melawan seorang legenda hidup, anjir? Mana mungkin aku mau melawan seseorang yang dulunya pernah jadi tangan kanannya The King. Tapi harusnya kau bisa kan? Ya, kalau aku bertarung dengannya sekuat tenaga, mungkin bisa aja. Tapi pasti ada di antara kita yang akan mati nanti. Aku nggak mau melakukan itu. Dasar lemah. Sialan. Apa kau bilang? Mau cari mati kau Gelut sama aku sekarang juga sialan. Maaf, aku nggak tertarik dengan orang lemah. Ayo, kita harus segera melapor ke atasan. Bersiaplah, kau dimarahi bos besar nanti. Sialan. Ini sangat menyebalkan. Jadi, seperti itulah kejadiannya. Aku nggak menyangka. Ternyata tugas untuk mengawal gadis itu akan berakhir seperti itu. Dan yang membuatku lebih terkejut lagi
anggota terkuatnya Sembilan Naga pun juga datang untuk ikut campur. Sebenarnya, jenderalnya Sembilan Naga itu apa? Tiba-tiba dia muncul dan bahkan dia sangat kuat. Jenderal Sembilan Naga adalah orang yang kuat, yang terpilih karena mereka bertugas untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Dan orang yang kau lawan kemarin itu bernama Pedro. Dia adalah partnernya Alex. Alex. Siapa orang ini? Sejak kapan dia ada di sini? Sepertinya masih ada musuh yang harus kita lawan di sini. Orang ini bukanlah orang sembarangan. Gawat. Kondisi kami saat ini nggak memungkinkan untuk menang melawannya. Jadi, dia juga Jenderal Sembilan Naga ya? Apa kamu juga tahu dengan dia? Ya, saat kami menghancurkan pabrik Pildok Sembilan Naga, dia juga tiba-tiba muncul. Tapi, entah kenapa, dia melepaskan kami begitu aja. Wah, kau beruntung hari itu kau tidak melawannya. Kenapa begitu? Apa dia sangat kuatnya dengan Pedro? Ya, bisa jadi. Tapi, mungkin juga lebih kuat. Karena Alex, jenderalnya tertinggi di Sembilan Naga. Sampai saat ini, belum ada terdengar seseorang yang mengalahkannya. Dia juga berasal dari generasi kegelapan, sama dengan eranya The King. Ternyata, dia sekuat itu ya? Aku sarankan, jangan melawannya apabila kau bertemu lagi dengannya. Lebih baik kau lari aja, karena dia mampu menghancurkan sebuah kelompok hanya seorang diri. Ya, akan saya ingat saran Anda itu. Satu hal lagi, kenapa Anda tidak memberitahu saya anak yang saya kawal itu adalah anak seorang mantan tangan kanannya The King? Ya, itu karena aku tidak ingin kau merasa terbebani dengan pekerjaan ini. Itu aja alasannya. Begitu ya. Kalau begitu, sepertinya tugas saya hari ini sudah selesai. Dan dengan begini, hutang Bima terhadap Anda telah lunas. Saya akan kembali ke teman-teman saya. Tunggu, apa kamu nggak berminat untuk terus melanjutkan pekerjaan ini? Kau memiliki potensi, dan aku sangat menginginkanmu untuk terus bekerja di perusahaan ini. Maaf, sepertinya saya nggak bisa. Karena saya memiliki tujuan saya sendiri yang harus saya lakukan. Sangat disayangkan sekali. Kalau begitu baiklah. Tapi kalau kau berubah pikiran, kau bisa menghubungiku kapan saja. Pintu kantor ini selalu terbuka untukmu. Dan ini, terimalah. Apa ini? Itu adalah gajimu selama bekerja di sini. Saya nggak bisa menerima ini. Saya melakukan ini hanyalah karena semata ingin melunasi hutang Bima terhadap Anda. Dan Anda juga tahu bahwa saya telah gagal menjalankan tugas itu dengan baik. Terimalah, kau sudah melakukan yang terbaik menurutku. Mungkin apabila orang lain yang mengambil tugas ini, tidak akan sebaik dirimu untuk melakukannya. Lagian, uang itu bisa kau gunakan untuk hal yang lebih penting kan? Kalau begitu, saya terima uang ini. Terima kasih banyak Pak Samuel. Ya, sama-sama. Senang bekerja sama denganmu. Kalau begitu saya balik dulu. Aku nggak menyangka bisa kembali menyaksikan pengguna mata hitam murni ada tepat di hadapanku. Baiklah, sebelum latihan ini kita akhiri, Papa mau kau sekali lagi untuk mencoba menggunakan auramu, Bima. Baiklah Pak. Wah, sepertinya Bima telah menguasai aura itu sepenuhnya, geng. Ya, walaupun itu bukan kekuatan penuh dari auranya. Benar, kekuatan aura yang waktu itu muncul pas melawan geng Helios terasa lebih mengerikan dan mengintimidasi, geng. Sedangkan aura Bima yang sekarang terasa lebih bersahabat. Mungkin itu karena Bima yang mengendalikan auranya. Jadi, maksud lu yang waktu itu bukan Bima yang mengendalikannya? Ya, itu mungkin sisi gelap Bima yang mengendalikannya. Tapi ya, akhirnya dengan begini kita bisa jadi semakin kuat, geng. Ya, kedepannya pertarungan kita akan semakin berbahaya. Kita nggak boleh berpuas diri dulu. Bagus Bima,
Sepertinya kamu telah berhasil mengendalikan kekuatan itu. Tapi kau harus tetap berhati-hati. Jangan sampai kau lepas kendali lagi. Baik, Pak. Baiklah, untuk sesi latihan ini sudah berakhir. Sekarang dan besok, kalian gak perlu lagi untuk datang latihan lagi. Kalian harus ingat ini. Gunakan kekuatan itu untuk hal-hal baik dan berguna. Apa kalian paham? Paham. Ya, kalau begitu, ayo, saatnya kita pulang. Hah, sepertinya kau telah berhasil menguasai sedikit kekuatan yang kuberikan. Kau jangan senang dulu, Bima. Karena di saat kau lengah dan lemah, mungkin aku akan kembali lagi untukmu. Kenapa dia di sini? Apa yang terjadi? Apa sekarang alam bawah sadarku bisa menjelma ke dunia nyata? Apa kau bingung kenapa aku bisa melakukan ini sekarang dan menggunakan bentuk ini? Itu karena kau sekarang telah mengakui dan menggunakan kekuatanku. Itulah kenapa aku bisa muncul seperti ini sekarang dengan wujud ini. Aku tidak akan diambil alih lagi olehmu, dan kupastikan dirimu lah yang akan kukuasai ke depannya. Apa? Menguasaiku? Lelucon macam apa itu? Hanya dengan sedikit kekuatanku aja kau butuh usaha yang keras untuk menguasainya. Apa itu mungkin akan terjadi? Kita lihat aja nanti. Wah. Kalau begitu, kita lihat juga nanti siapa yang akan menguasai, dirimu atau diriku. Kenapa, Bim? Ayo balik. Nggak ada. Ayo balik. Mungkin kekuatan ini terlalu besar. Tapi sekarang, sedikit demi sedikit, akan kukendalikan kekuatan ini. Aku nggak boleh diambil alih lagi oleh sisi gelapku.